Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Selamat malam saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Kita bersuka cita, kita sudah memasuki bulan Juni dan di kota kita PSBB tidak diperpanjang. Oleh sebab itu, sekarang kita sudah lebih punya keleluasaan di dalam beraktivitas sehari-hari. Tetapi izinkanlah saya mengingatkan bahwa marilah kita tetap menjaga jarak satu dengan lain, memakai masker, cuci tangan, supaya kita tetap dapat menjaga diri dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari infeksi virus corona. Saudara-saudara, di tengah sukacita pada hari ini, saudara-saudara, dalam Sapa Sahabat Kristus, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari materi kelompok kecil bulan ini, saudara. Saya berharap para fasilitator dapat membagikan materi pada hari ini kepada semua anggotanya. Dan terus-menerus saya juga ingin mengingatkan saudara-saudara, supaya khususnya para fasilitator mengingatkan anggota-anggotanya, selalu setiap hari dapat mengikuti Sapa Sahabat Kristus. Satu hal lagi saudara-saudara, setiap hari Jumat di bulan ini, bulan Juni, kita akan mengganti format penayangan yang tadinya setiap Jumat tetap ada di dalam YouTube primer, tetapi kita gantikan menjadi live di Instagram. Oleh sebab itu saudara-saudara silakan follow Instagram GKI Pekanbaru. Dan marilah kita menyaksikan acara-acara yang berbagai variasi lifestyle, karena iman kita juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah Paulus berkata baik makan, minum, ataupun melakukan segala hal yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini. Buatlah hari ini berarti seri keempat. Saudara, dalam seri yang keempat ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang Faith at Home, saudara. Saudara, Faith at Home ini adalah tema bulan ini untuk kelompok kecil di GKI Pekanbaru. Maka kepada para fasilitator dan anggota-anggota kelompok kecil, mohon saudara bisa menyimak hal ini, karena ini akan menjadi bahan sharing saudara-saudara dalam pertemuan kelompok kecil
saudara di bulan ini. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, mengapa faith at home? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika membaca sebuah buku Church plus Home atau gereja tambah atau plus rumah. Saudara, buku ini ditulis oleh Mark Holman. Saudara, ada sebuah survei yang diungkapkan oleh dia. Saya berpikir ini sangat menarik sekali, saudara, untuk kita bisa melihatnya, saudara. Saudara, dia mensurvei ada banyak sebenarnya dari berbagai hal yang menjadi pengaruh paling signifikan pada kehidupan rohani remaja Protestan mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Nah, dalam survei yang dia jalankan ini, dia temukan beberapa urutan yang teratas, itulah yang saya coba ambil di sana. Nah, saudara, di sana ditemukan suatu fakta bahwa ibu menempati ranking yang pertama yang paling berpengaruh terhadap kehidupan rohani remaja. Berikutnya adalah bapak. Dan kita lihat ada perbedaan yang cukup jauh juga dari ranking yang pertama dan kedua, saudara. Lalu urutan yang ketiga adalah gembala kaum muda di gereja, saudara, atau yang berhubungan dengan gembala mereka. Jadi ketika yang pertama adalah ibu, bapak, lalu gembala. Nah, saudara, berikutnya itu adalah antara persekutuan dengan kakek dan nenek. Itu menempati angka yang mirip, saudara. Ya, ketika anaknya di kelas 7, memang kakek nenek punya pengaruh yang lebih besar. Jadi ketika mereka kelas 12, kakek nenek itu sudah merosot pengaruhnya, dan persekutuan itu jauh lebih besar daripada pengaruh daripada kakek dan neneknya. Tetapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, 3 yang teratas itu tetap selalu unggul dibandingkan dengan persekutuan mereka atau komunitas mereka atau kakek dan nenek mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita melihat figur itu menempatkan urutan yang sangat penting di dalam kehidupan rohani dari anak-anak itu sendiri. Ibu, bapak, dan gembala kaum muda itu sendiri yang mengembalakan mereka, orang tua dengan kata yang dituakan oleh mereka yang terjun di dalamnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja seharusnya tidak hanya program oriented dalam mengurusi remaja, saudara. Anak-anak itu perlu sebuah figur yang hadir dalam kehidupan mereka, yang dapat mereka contoh, yang mempengaruhi mereka, saudara-saudara. Nah, figur ini begitu penting sekali bagi mereka. Baru berikutnya adalah komunitas, saudara, buat mereka. Nah, saudara, ini membuat kita sadar, saudara-saudara, akan hal apa, saudara-saudara? Yaitu gereja itu tidak hanya bisa mengandalkan persekutuan mereka untuk bisa mendidik iman mereka saja. Pengaruhnya kurang kuat, saudara. Karena pengaruh yang kuat itu ada pada orang tua, khususnya ibunya, saudara. Maka kepada para ibu, saya ingin memberikan nasihat pada saudara-saudara, supaya jangan melepaskan kesempatan saudara bersama dengan anak-anak remaja saudara, supaya Anda memberikan pengaruh rohani pada mereka. Maka gereja harus membawa jemaatnya, menolong jemaat itu membawa pulang rohani, kehidupan iman di tengah-tengah keluarga. Sebab mereka punya kemampuan pengaruh yang besar di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita melihat seperti ini, saudara, bagaimana seseorang itu bisa membawa iman di rumah mereka? Bagaimana dia bisa membawa iman ke rumah mereka? Saudara, sebagai dasar untuk kita bicarakan ini, saya ingin mengajak kita melihat dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Silakan kita menyaksikan dan mendengarkan berikut ini. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dari kisah yang kita saksikan tadi, saudara-saudara, ada satu ayat yang saya tertarik untuk ajak kita renungkan bersama-sama. Itu dari Markus pasal 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir teriakan dari ayah ini adalah satu dilema kehidupan beriman banyak orang Kristen, saudara. Bahwa sepertinya dia beriman, percaya, maka dia mencari, tetapi sesungguhnya ketika dia melihat ke dalamnya dengan baik-baik, ternyata sebenarnya dia tidak mempunyai iman yang seperti yang dia pikirkan itu. Seperti si ayah anak ini berteriak kepada Yesus karena dia punya pengalaman yang buruk setelah bertahun-tahun mencari kesembuhan buat anaknya tidak dapat. Bahkan dia sudah berjumpa dengan para murid daripada guru ini. Ternyata para murid tersebut tidak bisa. Satu pertanyaan adalah, dia ingin anaknya sembuh dan dia tahu Yesus itu berkuasa. Itu adalah yang dia dengar, yang diketahui. Tetapi saudara-saudara, ketika dia harus berhadapan dengan hati yang sebenarnya, satu pertanyaannya, betulkah dia percaya? Maka dia pun berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ada dalam kondisi iman yang seperti ini, dan kita membawa iman ini pulang ke rumah kita, saudara-saudara, akankah kita mempunyai pengaruh kepada anggota-anggota keluarga kita? Saya berpikir jawabannya pasti tidak, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa punya keyakinan untuk punya pengaruh iman jika kita sedang seperti demikian, saudara? Nampaknya beriman padahal sesungguhnya kita tidak beriman. Saudara-saudara, kalau demikian, apakah orang seperti ini tidak bisa lagi punya pengaruh iman rohani di tengah-tengah keluarganya? Saudara, mari kita lanjutkan kisah ini, saudara. Saudara, ada satu pelajaran yang sangat penting sekali kita dapatkan dalam kisah ini, yaitu bahwa
di tengah krisis ini, dan dia berhadapan dengan Yesus, dan dia harus melihat dirinya sendiri. Ketika Yesus bertanya, apakah kau percaya? Dia kembali berpikir, sebenarnya aku ini percaya atau tidak. Dia melihat satu kenyataan, bahwa sesungguhnya dia tidak percaya. Saudara, maka dia berseru dengan kejujuran. Dia berusaha jujur di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan dirinya, apa yang paling dalam dirinya, apa adanya kepada Tuhan. Teriakan ini adalah mengungkapkan kejujuran setelah dia menguji hatinya sesungguhnya seperti apa. Dia masih meragukan Tuhan sebenarnya. Tetapi saudara, kita lihat, di tengah kejujurannya mengungkapkan keadaran dirinya, Yesus tidak marah. Bahkan sebaliknya, Yesus menyembuhkan anaknya. Anaknya sembuh. Dan saya percaya saudara-saudara, di titik itu sebuah progresif terjadi terhadap iman. Dari meragukan, sekarang dia lebih mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita sadar sebenarnya kehidupan kita ini, kehidupan beriman itu bersifat progresif. Tidak selalu langsung seseorang percaya dia langsung punya iman yang teguh sekali, tidak tergoyahkan. Iman kita itu terus dari hari ke hari itu mengalami satu perubahan-perubahan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ketika kita berusaha untuk jujur di depan Tuhan. Contoh yang paling nyata itu adalah Abraham, saudara. Ketika Abraham keluar dari tanah Ur, dipanggil Tuhan pergi ke satu tempat, akhirnya dia menuju ke tanah Kanaan, saudara. Saudara, apakah dia punya iman yang sangat teguh? Enggak. Berkali-kali dalam prakteknya, tindakannya dia meragukan Tuhan, saudara. Tetapi dalam krisis-krisis di dalam kehidupannya dan keluarganya, justru dia melihat Tuhan begitu setia bekerja dan meneguhkan imannya. Sehingga kita melihat sebuah progresif yang terjadi dalam kehidupan imannya, sampai pada puncak Alkitab mencatatnya adalah ketika dia mampu berkata pada hambanya, tunggu kami berdua akan turun dari sini, karena Tuhan memanggil saya untuk mempersembahkan korban. Padahal Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya. Tapi dia mempercayai Tuhan dan tanpa meragukan pada saat itu. Dan dia ingin bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, yang paling dia kasih kepada Tuhan tanpa ragu, karena mempercayai janji Tuhan. Bahwa Ishaklah anak perjanjian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari proses kehidupan beriman yang dialami oleh Abraham, meneguhkan kita bahwa perjalanan rohani kita adalah sebuah progresif. Maka ini adalah kabar gembira buat kita, saudara-saudara. Kita harus belajar untuk menghidupkan iman yang progresif yang seperti ini, dan kita bawa pulang ke rumah. Krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ujian-ujian di mana kita punya kesempatan untuk mengetahui siapa diri kita. Dan ketika kita belajar jujur datang kepada Tuhan, maka kita punya kesempatan mengenal Tuhan lebih dalam dan mengalami perjalanan iman yang progresif. Saudara, kita harus punya sebuah sasaran dari iman kita. Saya berpikir inilah pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang. Dalam krisis yang dialami, dia harus kembali melihat kepada imannya seperti apa. Tetapi saudara-saudara, ketika imannya mengalami pengujian, saudara-saudara, itu adalah untuk bisa menolong dia melihat yang sebenarnya seperti apa dia. Dan biarlah dalam kondisi seperti ini untuk belajar jujur datang pada Tuhan. Menyatakannya, karena itu adalah kesempatan buat kita pada saat itu. Untuk mengalami Tuhan dan belajar beriman, belajar mempercayai Tuhan
supaya iman kita makin progresif, makin diteguhkan. Saudara, kita sedang menuju iman yang sejati. Sebagai penutupnya, saya ingin mengajak kita melihat kisah daripada Ayub, saudara-saudara. Ayub pertama dan kedua adalah satu lukisan tentang ujian iman yang dialami oleh Ayub, saudara-saudara. Saudara, kejadian Ayub adalah kita bisa melihat sebuah pengujian terhadap iman untuk mengetahui apakah iman kita itu teguh atau tidak, saudara. Ketika anaknya mati dan ketika harta bendanya dirampas, ketika anaknya mati dalam sebuah kebakaran, 10 anaknya mati dalam sebuah kebakaran. Tentu saudara-saudara, ini adalah pukulan yang sangat dahsyat yang dialami oleh Ayub. Karena apa? Dua kejadian itu sangat memukul dia, saudara. Kehilangan mungkin kalau kita kehilangan harta benda masih kalah. Tapi kehilangan anak bagaimana? 10 anak habis semua, saudara. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, tapi apa responnya? Penulis Alkitab mencatat demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ini responnya, saudara-saudara. Dia tidak menuduh Allah di dalam krisis yang terjadi bahwa Allah berbuat ini. Dia tidak berbuat dosa. Itu tidak menjadi kesempatan dia. Saudara-saudara, itu tetap setia pada Tuhan dengan kata lain, saudara. Lalu saudara, ayat kejadian berikutnya lebih dahsyat lagi, saudara. Ketika iblis menimpakan sebuah penyakit bara yang begitu luar biasa, dia seluruh sekujur tubuhnya timbul borok yang sangat gatal sekali. Dia harus menggunakan beling untuk menggaruknya, saudara. Ketika dia sedang sangat kegatalan, merasa gatal yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Sampai pada saat yang seperti demikian, maka istrinya berkata, mati sajalah kamu, tinggalkanlah Tuhan. Tetapi apa jawab dari Ayub? Ayub 2 ayat 10 sana katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ujian yang lebih dahsyat yang terjadi lagi. Pada saat itu, ternyata istrinya terlihat imannya nggak tepat. Tapi sebaliknya, nyata bahwa di tengah ujian itu memperlihatkan iman dari Ayub adalah iman yang sejati. Iman yang sejati karena apa? Dia tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dalam semua yang terjadi dalam hidup, ketika kaya ataupun miskin, ketika sakit ataupun sehat, suka atau duka, dalam semua keadaan, di sana imannya kepada Allah itu tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara, kita semua diminta untuk membawa iman yang seperti itu pulang ke rumah, saudara. Kabar gembiranya ini sebuah perjalanan progresif dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita teguh? Yaitu melalui ujian yang dahsyat dan mengguncang. Jadi saudara-saudara, izinkanlah jika hari ini saudara mengalami pencobaan-pencobaan yang berat, penderitaan luar biasa, Anda begitu kecewa di tengah-tengah keluarga Anda, terhadap anggota keluarga Anda, terhadap rekan kerja Anda kecewa bahkan kepada sesama orang Kristen, bahkan kepada pendeta Anda mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua adalah ujian untuk memperlihatkan siapakah engkau sebenarnya. Lalu saudara-saudara, jangan lupa tidak berhenti di sana, saudara-saudara. Itu adalah sebuah ujian buat kita untuk yang kemudian membuat kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Jika kita jujur datang pada Tuhan.
Jika kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, inilah aku yang lemah. Tolonglah. Maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Maka kita akan masuk dalam tahap iman berikutnya. Iman dan kesetiaan itu ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengatakan kita beriman, artinya kita harus setia pada Tuhan. Dan semua peristiwa dan ujian memperlihatkan siapa diri kita. Apakah kita setia pada Tuhan atau tidak. Saudara, menghidupkan iman di rumah dimulai dari mana? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, yang saya percaya, orang yang beriman adalah orang yang punya keyakinan yang kokoh. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghidupkan iman di rumah dimulai dari kita beriman teguh. Seperti yang dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maka marilah saudara kita membawa iman yang seperti apa yang sudah kita dengar itu ke dalam rumah kita. Kalau kita mengatakan saya lemah, dan jujur di depan Tuhan, kita minta tolong pada Tuhan. Biar Tuhan dalam perjalanan setiap krisis dalam hidup kita mengubah kita menjadi orang yang makin sejati imannya. Amin, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Kami ingin membawa iman pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi hari ini kami diajak untuk bisa menilik diri kami yang sesungguhnya. Seperti apakah kualitas iman kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari sering sekali krisis-krisis yang kami alami memperlihatkan kepada kami siapakah kami sesungguhnya. Seperti apakah posisi iman dalam kehidupan kami. Dan ajar kami itu meletakkan di tempat yang benar ya Tuhan. Maka ya Tuhan, kami mau berdoa. Jika kami mengalami krisis-krisis, kesulitan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami melewati itu dengan satu kejujuran untuk memandang siapa kami sendiri sesungguhnya. Biarlah kami boleh datang pada Tuhan dengan hati yang jujur dan meletakkan semua kelemahan kami dengan jujur di depan Tuhan. Karena kami tahu di tengah-tengah kelemahan kami, maka kuasa Tuhan itu sendiri. Engkau adalah Allah yang berkuasa untuk menolong kami, melepaskan, melewati itu semua ya Tuhan. Kami akan belajar sebuah pengalaman beriman pada Tuhan di tahap yang baru, di dalam krisis yang kami alami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami, supaya hidup kami mengalami progresif dalam beriman pada Tuhan melalui krisis-krisis dalam kehidupan. Maka kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang menghadapi krisis di tengah-tengah keluarga mereka. Entah masalah ekonomi, entah masalah keharmonisan, entah masalah perselingkuhan, entah masalah-masalah yang lain. Bila Kau menolong setiap anak-anak-Mu yang Tuhan masuk di tengah-tengah keluarga dengan semua kesulitan yang mereka alami. Mereka boleh belajar untuk mengenali diri mereka dan membawanya dengan jujur dan apa adanya di depan Tuhan, membukanya pada Tuhan, menyerahkannya pada Engkau, dan meminta pertolongan Engkau. Biarlah ujian ini menjadi
kesempatan buat mereka belajar beriman pada Tuhan lebih teguh. Sehingga boleh hidup kami diproses sampai pada akhirnya kami mempunyai iman yang sejati pada Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga yang terjadi dalam hidup. Baik kekayaan ataupun kemiskinan, kesehatan ataupun sakit, suka ataupun duka, semuanya tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kami daripada Tuhan beriman. Itulah doa kami, itulah permohonan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk Kota Pekanbaru, di mana kami sudah boleh masuk new normal dan PSBB sudah dihentikan, sudah tidak dilanjutkan lagi. Kami mau berdoa, berilah kami hikmat sehingga kami boleh betul-betul menegakkan nilai-nilai new normal. Supaya kami tahu bagaimana menjaga jarak satu dengan lain, supaya kami tahu bagaimana menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya, sehingga penyebaran virus COVID bisa diredam sekecil mungkin ya Tuhan, bahkan menjadi 0%. Itu harapan kami dan kami serahkan ya Tuhan, tolonglah. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang Kristen di kota kami yang mungkin sebagian gereja sudah mulai ibadah, sebagian gereja masih tetap menjalani online. Biarlah Tuhan menolong kami punya hikmat di dalam menata itu semua ini. Pakai gereja-gereja, pakailah orang-orang Kristen tengah-tengah seperti ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Inilah harapan kami dalam doa kami. Terus-menerus juga berdoa untuk para tenaga medis dan para dokter yang menjalankan ini. Ada banyak daerah yang masih terus menghadapi pergumulan-pergumulan bertambahnya orang yang menderita virus COVID-19. Mohon Tuhan menolong. Tuhan menjaga mereka, memberikan kekuatan hikmat untuk merawat para pasien dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami selalu berdoa untuk umat manusia di seluruh dunia. Biarlah di dalam pengalaman ini mereka boleh disadarkan untuk bisa kembali pada Tuhan, untuk bisa memuliakan Engkau. Ini berdoa kami. Kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, ini adalah khusus bagi kelompok kecil GKI Pekanbaru. Saudara, saya mengajak nanti dalam pertemuan-pertemuan di bulan ini yang saudara lakukan, saudara. Pikirkanlah dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah, kapankah saudara merasa mengalami krisis yang paling serius dalam kehidupan saudara? Itu paling berat. Ini pukulan yang begitu dahsyat. Nah, saudara pikirkan bagaimana saudara bisa melewati itu semua. Kapan saudara merasa mengalami krisis yang paling serius dalam hidup saudara? Bagaimana saudara melewati krisis ini? Yang kedua, saudara, saya mengajak kita juga di dalam kelompok kecil itu. Tadi yang 1 dan 2 itu dipikir di rumah terlebih dahulu sebelum dalam pertemuan itu, saudara. Saudara, coba sharekan. Nah, bagi yang memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus dalam melewati krisis ini, ceritakan kepada sahabat di kakak, agar mereka dikuatkan, diberkati oleh pengalaman saudara. Nah, silakan saudara bahas di dalam kakak saudara pada pertemuan yang saudara rancang bersama-sama. Mohon fasilitator bisa betul-betul mempersiapkan ini dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan kita sampai di sini. Dan sampai jumpa pada keesokan hari di Sapa Sahabat Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat.